keluar dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa atau mempertanyakan masalah uang asuransi. Itu poin pertama. Poin kedua, upaya somasi terhadap Faisal dan juga somasi terhadap Puji yang kerjanya pacaran-pacaran aja. Dan minta kepada KPAI dan KPI untuk memboikot berita tentang anak kecil yang sampai terjadi eksploitasi terhadap anak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di kantornya Abang Fahad, yang beliau adalah sebagai kuasa hukum saya. Ya, dalam kesempatan preskon ini melihat perkembangan berita yang semakin seperti bola panas yang kesannya menyudutkan saya, yang berkali-kali diulang-ulang oleh saudara atau Pak Faisal semenjak beberapa bulan yang lalu. Selama ini saya diam. Saya diam, ya, saya nggak bicara apa-apapun setiap beliau mengatakan atau mengungkit-ungkit masalah asuransi yang dimiliki oleh almarhum Putri. Apa namanya penerima manfaatnya, ya, penerima manfaatnya adalah saya. Ya, saya akan jelaskan hari ini agar ini tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya sebagai orang tua dari almarhum putri saya Vanessa. Saya jelaskan dulu dari awal masalah asuransi. Ya, asuransi ini dimiliki Vanessa pada saat Vanessa itu di Mendaeng, pada saat putri saya sedang terkena kasus prostitusi online pada saat itu. Ya, jiwanya sangat terguncang, ya, sangat stres, depresi. Pada saat itu malah kita dengar anak saya ingin bunuh diri karena pada saat itu beliau atau putri saya adalah baru pertama kali masuk mengenal yang namanya penjara, ya. Nah, pada saat itu putri saya terguncang, jiwanya stres dan depresi, dan pada saat itu juga ada seorang yang baik, yang menurut saya baik, yang sekarang ini menjadi sahabat saya, teman saya, ya, Profesor Bambang Saputra pada saat itu, ya. Nah, pada saat itu Vanessa manggil Prof Bambang adalah abang, ya, karena sebagai abang, selain sebagai guru spiritual, motivasi, juga sebagai abang atau kakak dari Vanessa. Nah, karena kasihan Prof Bambang melihat kondisi Vanessa di lapas yang ingin mau bunuh diri, ya, perlahan tapi pasti PD-nya mulai tumbuh. Pada saat itu Vanessa mengatakan ke Prof Bambang ingin memiliki asuransi jiwa, ya. Nah, pada saat itu karena Prof Bambang adalah yang memenuhi segala kebutuhan Vanessa, keluarga. Kalau Haji Faisal kan perwalian terhadap cucu. Nanti kalau cucunya meninggal, dia menentukan di mana. Kalau ini bapaknya yang meninggal, jadi itu nggak usah dipertanyakan lagi. Jadi bapaknya Vanessa, Dodi yang punya kewenangan untuk memindahkan makam anaknya. Kecuali saudara-saudara Dodi yang lain, atau adiknya atau anaknya Maya nggak setuju, mungkin mereka terlibat di sini. Nggak ada melibatkan pada keluarga Faisal. Artinya tidak akan ada. Ya. Pokoknya kalau Gala udah berhasil kita ambil, kemudian makam udah bisa pindah, tas semua ambil, ya udah, mereka nggak ada kaitan apa-apa lagi dengan kita, nggak ada masalah. Saya nggak tahu apakah masih menjadi pengisi konten atau enggak, itu nggak ngerti. Tapi yang jelas, kalau tidak ada Gala, mereka nggak akan jadi artis. Karena Gala adalah anak artis, dan ini adalah bapak artis. Dodi yang berhasil melahirkan artis anaknya, bukan Faisal. Peran Faisal tidak ada. Perannya adalah lagi berjuang untuk merebut perwalian daripada anak artis.
Berarti selama pemuka agama mungkin bang terkait hukum agama mungkin butuh minta saran dari pemuka agama atau siapa? Oh, udah jelas. Yang menafkahi apabila terjadi peristiwa begini, yang punya kewajiban menafkahi itu adalah keluarga laki-laki. Pemindahan makam. Pemindahan makam. Ya kan sudah jelas tadi kan, bukan mertua yang menentukan, tapi Pak Dodi. Pak Dodi, bapaknya, bapak kandungnya dan keluarga-keluarganya gitu. berarti perseteruan Pak Dodi dengan Haji Faisal endingnya adalah di perebutan Gala ya? Karena kan ini menjadi jilid-jilid keberlanjutan kan? Ya, artinya setelah Gala diambil, itu mungkin perseteruan Pak Dodi dengan Pak Faisal akan selesai. Mungkin bisa dibilang begitu, mungkin bisa dibilang begitu. Ya, akan selesai dan tidak ada lagi kegaduhan dan saling menjatuhkan, saling memfitnah seperti ini ya, seperti video itu kan itu seperti fitnah kan ke saya kan. Ya, kalau sudah menyangkut masalah fitnah, ya selama ini saya diem, tapi saya bicara sekarang gitu. Dan inilah fakta-faktanya. Gitu. Silakan teman-teman konfirmasi ke Profesor Bambang ya untuk masalah asuransi, karena saya datang ke sini hanya memang fokus mengenai video TikTok yang tersebar di media sosial yang bicara adalah Pak Faisal tentang asuransi. Dan sebenarnya memang dari dulu asuransi, tapi saya diam dan tidak pernah menggubris apapun pernyataan dia. Tapi saat ini sudah saatnya gitu, karena sudah keterlaluan dan sudah menyudutkan saya dan sudah mencemarkan nama baik saya. Ya, ini sudah pembunuhan karakter yang dia sebenarnya tidak tahu. Ternyata setelah saya bicara seperti ini, coba nanti dia tonton seperti apa yang berkecamuk dalam pikiran Pak Faisal. Ternyata uangnya ada dengan Pak Profesor Bambang, yang notabene adalah Profesor Bambang adalah yang membayar ya premi asuransi ya di awal dan dilunasi di muka. Ya, yang berhak adalah ya Profesor Bambang, walaupun saya adalah ahli warisnya, walaupun saya adalah penerima manfaatnya, tapi saya tidak mau ya ini menjadi fitnah. Ya, saya berikan kepada orang yang tepat dan benar, karena beliaulah Profesor Bambang lah yang membayar asuransi dari putri saya almarhum Vanessa Angel. Tadi ke soal pemindahan makam. Sempat Haji Faisal mengatakan kalau sampai terjadi hal pemindahan makam Vanessa, dia akan melakukan upaya dengan segala upaya. Ya udahlah, terserah Faisal mau ngomong apa aja terserah gitu. Artinya ada penekanan di sini. Pokoknya gini, selama Pak Dodi memindahkan mayat atau kuburannya anak, itu haknya dia. Selama ingin bertemuan cucunya, haknya dia. Kecuali Dodi ini pengen minta ditemanin ke acara kawinan sama istrinya Faisal, baru boleh dia ngamuk, dia marah. Ya Pak, gitu kan Pak ya? Iya. Kalau masih anaknya nggak bisa, kalau misalnya kecuali Pak Faisal, tolong istrinya temani ke pengantin. Nah itu boleh dia marah, itu hanya dia. Tapi kalau anaknya nggak bisa. Oke, saya permisi dulu Pak ya. Belum. Saya lagi ngejar adegan dilarang. Ya, saya tambahkan lagi. Jadi yang pertanyaan dari tadi itu ya kenapa Pak Faisal menanyakan asuransi dan menanyakan hak apa yang 350. Saya bingung gitu. Emang kenapa gitu Pak Faisal ini uangnya sudah habis ya, uang sumbangan pemakaman, uang sumbangan dari masyarakat untuk kita tantang buka-bukaan aja, kita tantang buka-bukaan sama Faisal ya, uang itu kemana? Itu ayo itu kan kalau saya juga Faisal berani nantang uang berapa termasuk utang-utang anaknya semua ya. Kalau memang Vanessa pernah ada utang, nanti baru dibayar gitu. Jangan ngomong-ngomong pernah ngutangin anak gitu ya. Kira-kira begitu Pak? Iya. Jadi Faisal kalau berani, ayo kita hitung-hitungan atau perlu kita audit. Iya. Ya dari sisi penghasilannya Pak Faisal itu hasil dagang kain atau dapat sumbangan donasi atau dapat jasa konten atau dapat jasa endorse atau apa? Ya kan? Kita terang-terangan aja supaya tidak mempermalukan Pak Dodi. Iya. Kenapa kalau ini Pak Dodi dibilang miskin-miskin terus mereka kaya raya, dari mana penghasilannya gitu? Ayo kita buka rekeningnya, Pak Dodi pun siap buka rekeningnya gitu.